Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada dalam situasi wabah virus corona atau COVID-19. Kita ketahui bahwa wabah ini merupakan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana semestinya sikap seorang muslim di saat kita menghadapi satu kondisi di mana wabah sedang terjadi seperti saat sekarang ini? Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah bisa segera mengangkat wabah yang terjadi saat sekarang ini. Berkenaan bagaimana cara kita untuk menjemput pertolongan Allah tersebut. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolong kalian melalui sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka jelas dalam ayat ini, kalau kita ingin segera mendapatkan pertolongan Allah, maka ada dua jalan yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama adalah melalui sabar, yang kedua adalah melalui sholat.
Kenapa sabar dan sholat dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala? Dan kenapa pula sampai Allah mengatakan Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar? Ternyata sabar dan sholat itu memang sungguh teramat dahsyat. Pertama, berbicara tentang sabar. Sadarilah bahwa sabar ini ternyata harus senantiasa hadir dalam seluruh elemen hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama adalah as-sabru fit ta'ah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Karena ketahuilah, tidak ada satu bentuk ketaatan kita kepada Allah yang tidak membutuhkan kesabaran kita. Kita sholat harus sabar. Kenapa? Karena harus meluangkan sebagian waktu dan tenaga kita. Kita berpuasa harus sabar. Kenapa? Karena harus rela menahan lapar dan dahaga. Kita berzakat harus sabar. Kenapa? Karena harus mengeluarkan sebagian dari harta kita. Kita pergi haji umroh harus sabar. Di samping harus membayar harta yang tidak sedikit jumlahnya. Bersabar kita tinggalkan keluarga, pekerjaan, tanah air untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang kita harus sabar untuk mengorbankan jiwa, raga, nyawa kita di saat panggilan jihad datang menghampiri kita. Oleh sebab itu, tidak ada satu bentuk ketaatan kita kepada Allah yang tidak membutuhkan kesabaran kita. Dan Allah sudah memberikan contoh dalam Quran. Teladan bagi kita, seseorang yang sabar dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Salah satu kisah terbaik itu adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dengan berbagai macam perintah-perintah. Tapi Nabi Ibrahim mampu dengan sabar menjalankan perintah Allah itu. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim memerintahkan kepadanya dengan beberapa perintah, Ibrahim mampu menyempurnakannya. Dalam kisah sejarah kita mendengar riwayatnya. Bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan perintah khitan. Sementara Nabi Ibrahim sudah berusia 80 tahun. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan sabar menjalankan perintah Allah. Harus berhijrah meninggalkan kampung halamannya ke Mekah yang saat itu digambarkan Quran. Fi wadin ghairi dizar'in. Lembah yang tidak ada pepohonannya. Tapi dengan sabar Ibrahim menjalankan perintah Allah itu. Kita juga ingat bagaimana Nabi Ibrahim dengan sabar menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, anak yang dicintainya. Begitu kita juga menyaksikan dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim dengan sabar menjalankan perintah Allah untuk membangun kembali Ka'bah Baitullah bersama Ismail alaihissalam. Aneka ragam perintah disampaikan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mampu menjalankannya dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa ada kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Kita tidak pernah bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak pernah bisa menjalankan amal ibadah, tidak pernah bisa menjalankan satu amal soleh tanpa ada kesabaran.
Maka di tengah kondisi sedang wabah sekarang ini, kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, maka harus tetap sabar dalam menjalankan amal ibadah. Dengan penuh kesabaran menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai situasi wabah justru mengendorkan semangat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'alal maksiyah. Sabar pada saat menghadapi maksiat. Apa maknanya? Sabar dalam menghadapi maksiat itu. Karena sadarilah, aneka ragam kemaksiatan, kemungkaran, keburukan, itu sangat menarik terhadap hawa nafsu kita. Maka tidak ada jalan untuk menghadapi kemaksiatan, kemungkaran, keburukan, kecuali sabar agar kita tidak tertarik, terpikat, terpengaruh, terpesona, apalagi terjerumus dalam kemaksiatan itu. Karena kemaksiatan senantiasa menggoda selera kita. Mohon maaf, kalau judi itu tidak dilarang oleh agama ini, semua hawa nafsu manusia akan menyukainya. Kalau berzina bukan dilarang oleh Allah Ta'ala, hawa nafsu manusia akan suka dengan perbuatan ini. Kalau korupsi, mencuri, merampok bukan sesuatu yang dilarang oleh agama, semua orang barangkali mau untuk melakukannya. Maka itu berhadapan dengan kemaksiatan, kita harus mampu sabar menahan diri untuk tidak tertarik, terpikat, terpesona, apalagi terjerumus dalam kemaksiatan itu. Dan Allah juga sudah memberikan contoh manusia yang mampu sabar dalam menghadapi kemaksiatan yang ada di hadapannya. Salah satu contoh kisah terbaik adalah kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika seorang wanita yang cantik jelita, rambutnya mayang terurai, pipinya bak mawar setangkai, jalannya lemah gemulai, tubuhnya tinggi semampai, sungguh aduhai. Dengan melambaikan tangan mengajak kepada Yusuf, seorang pemuda yang tampan ini, untuk berbuat maksiat dengannya di tempat yang sepi. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mampu sabar dalam menghadapi maksiat itu untuk tidak tertarik, terpikat, terpesona, apalagi terjerumus dalam kemaksiatan itu. Karena dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam ketika menghadapi maksiat masih punya prinsip inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bahkan ketika diancam, kalau dia tidak memenuhi hasratnya akan dipenjarakan, Nabi Yusuf tetap sabar dalam menghadapi maksiat. Penjara lebih aku cintai dibandingkan harus bermaksiat kepada Allah. Maka dalam situasi wabah ini, kita pun juga begitu. Harus menjadi orang yang sabar untuk tidak tertarik, terpikat, terpesona, terjerumus dalam kemaksiatan. Karena kadang-kadang dalam situasi wabah, ada dampak sosial, ada dampak ekonomi, yang kadang-kadang bagi kita yang tidak tahan ketika terganggu persoalan sosial ekonomi, orang akan kemudian mulai tertarik dalam hal, na'udzubillah, perjudian misalkan, riba misalkan, na'udzubillah, jual diri misalkan. Jangan sampai terjadi. Kenapa? Dalam situasi wabah, kalau kita ingin tetap dapat pertolongan Allah, harus sabar untuk tidak tertarik, terpikat, terpesona terhadap kemaksiatan, apalagi sampai terjerumus dalam kemaksiatan itu. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Tentu inilah yang hari ini kita hadapi. Di tengah wabah yang ada. Di tengah kondisi yang sangat-sangat mengerikan ini. Maka tidak ada kunci kecuali kita menjadi orang yang sabar. Dan siapakah orang yang sabar itu?
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang ketika ditimpa musibah mampu dia berkata dengan penuh kesadaran, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Menyadari bahwa wabah yang terjadi ini merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang akan mengangkat musibah ini. Harus ada dalam diri kita sikap seperti itu. Dan Allah sudah contohkan manusia yang mampu sabar dalam menghadapi musibah yang bertubi-tubi adalah kisah Nabiullah Ayub alaihissalam. Aneka ragam musibah menghampiri beliau. Ladangnya rusak, hewan ternaknya mati, hartanya habis, anak pun meninggal dunia, bahkan dirinya digerogoti penyakit yang tak kunjung sembuh. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dalam menghadapi musibah itu. Bahkan dalam doanya, hanya beliau meronta, Rabbi masaniyaduru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, telah menimpa diriku kemalangan, tapi aku tahu Engkau adalah Maha Pengasih di antara yang pengasih, Maha Penyayang di antara yang penyayang. Maknanya, di sini menunjukkan kesabaran, ketabahan Nabi Ayub alaihissalam saat menghadapi musibah. Itulah kenapa Allah menjadikan sabar sebagai kunci mendapatkan pertolongan Allah. Karena ternyata sabar itu ada dalam ibadah. Sabar itu ada dalam kita menghadapi maksiat. Sabar itu ada dalam saat kita menghadapi musibah. Ketiga-tiganya harus kita jaga. Kalau ini mampu kita jaga kesabaran ini, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Begitu juga dengan sholat. Saat kita sholat, hakikatnya kita sedang bermunajat, berdialog dengan Allah Ta'ala. Dan dalam Islam, pada saat kita sholat, begitu dekat hubungan kita dengan Allah, maka ini menjadi sarana kita untuk bisa menjemput pertolongan Allah Ta'ala. Apalagi dalam Islam, aneka ragam persoalan hidup kita. Ada sholat yang diajarkan. Ketika kita kebingungan memilih, ada sholat istikharah. Ketika kita punya satu keinginan yang besar, ada sholat hajat. Ketika ada kemarau panjang, ada sholat istisqa yang dianjurkan. Ketika berkenaan dengan persoalan maisah kehidupan, ada sholat duha yang kita dihimbau untuk melakukan. Aneka ragam ibadah dalam sholat ini yang oleh Allah dijadikan sarana untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama-sama senantiasa mampu menjaga kesabaran dalam ibadah ketaatan kita kepada Allah, sabar saat menghadapi kemaksiatan, sabar saat dirundung musibah, dan kita mampu menjaga sholat baik yang wajib ataupun sholat-sholat sunnah yang ada. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم.